Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang mengandung anak yang kedua, tepatnya ketika hari di mana saya akan melahirkan, saya mendapat kabar bahwa suami saya mengalami kecelakaan di Palangkaraya dalam perjalanan dari Sampit menuju Kapuas untuk mendampingi saya dalam proses persalinan yang ada. Tidak terbayangkan apa yang saya rasakan pada waktu itu. Satu baris kata untuk mengungkapnya, seakan-akan dunia bergetar. Lutut saya goyah dan saya hampir-hampir tidak mampu berdiri karena tubuh saya gemetar. Tetapi ada satu hal yang saya ucapkan ketika saya mendengar berita yang disampaikan kepada saya. Saya harus kuat, saya harus tetap percaya karena semua pasti akan saya lewati. Bapak Ibu sidang jemaat saudara-saudara yang terkasih, saya meminta kepada pihak rumah sakit di Palangkaraya agar suami saya menjalani operasi di Banjarmasin, bukan di Palangkaraya, dengan maksud supaya lebih dekat dengan saya. Palangkaraya Kapuas 4 jam, Banjarmasin Kapuas 1 jam. Mungkin kami tidak akan bertemu, tetapi paling tidak ada rasa nyaman karena jarak yang begitu dekat. Dalam perjalanan ke Palangkaraya menuju Banjarmasin jam 6 sore waktu Indonesia Barat, ambulan yang membawa suami saya berhenti di rumah tempat saya bersalin. Tempat saya akan bersalin. Saya datang menuju ambulan yang ada dan ketika pintu dibukakan, saya melihat suami saya tidak bisa bangun dalam keadaan terbaring. Sebagian tubuhnya dibalut oleh perban dan banyak luka yang ia alami. Saya hanya berkata kepada suami saya, selamat berjuang. Selamat berjuang untuk dia yang akan menjalani operasi dan selamat berjuang bagi saya ketika saya akan melahirkan anak kami yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan pada waktu itu, saya jalani dengan kekuatan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada pertanyaan dari mulut saya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal ini saya alami? Mengapa semuanya Tuhan izinkan menimpa saya? Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, dari mana kekuatan yang saya miliki untuk melewati semua pergumulan pada waktu itu? Saya ingin mengajak kita kembali memperhatikan sepenggal pernyataan Daniel kepada raja dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Pernyataan dari Daniel dan kawan-kawannya ini adalah sebuah pernyataan yang lahir dari dasar iman percaya mereka kepada Allah, bahwa apapun yang akan menimpa mereka, apapun yang akan mereka alami pada waktu itu, terserah Allah. Allah
yang memiliki kedaulatan atas hidup mereka. Terserah Allah. Kalau Allah izinkan mereka harus mati, karena komitmen mereka untuk tidak menyembah Allah lain selain Allah yang mereka puja pada waktu itu, maka biarlah mereka mati sebagai orang yang percaya. Tetapi kalau Allah mau melepaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi pada waktu itu, maka Allah bisa melakukannya. Jadi kekuatan atau dasar pengharapan itulah yang membuat Daniel dan kawan-kawannya sanggup menghadapi berbagai ujian yang harus mereka jalani pada waktu itu. Dan kekuatan yang sama itulah juga yang menguatkan saya untuk melewati pergumulan berat yang harus saya lewati pada waktu itu. Karena saya punya keyakinan bahwa jika Allah mau meluputkan suami saya dari kecelakaan, Tuhan mampu. Jika Ia bisa menghindarkan kami dari masalah berat pada waktu itu, Ia dapat melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi jikalau Allah mengizinkan hal itu terjadi, maka tugas saya sebagai seorang hamba Allah hanya bisa berserah, bukan pasrah. Berserah, tetap percaya, tetap setia. Karena saya meyakini bahwa hidup saya sebagai hambanya bukanlah milik saya lagi. Apa yang ada pada diri saya, apa yang saya miliki, semuanya itu adalah milik Tuhan. Ia adalah pemilik kehidupan saya. Jadi kalau Ia mengizinkan hal yang baik atau hal yang buruk terjadi, maka biarlah Ia melakukan itu. Dan tugas saya sebagai hambanya adalah tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup saya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Sekarang, saat ini, Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, yang menurut saya begitu menakutkan. Wabah corona dengan segala dampak yang menyertainya, itu membuat kita seolah-olah merasa sendirian di dalam dunia ini. Ada banyak kita sudah berdoa, ada banyak di antara kita sudah menjaga diri dengan baik, dan kenyataannya ada banyak juga yang tertular. Ada banyak yang sakit, dan sampai saat ini ada banyak dari saudara-saudara kita kehilangan orang-orang yang tercinta. Mungkin juga saat ini di antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, juga sedang bergumul karena virus corona ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah terpapar. Mungkin Bapak Ibu merasa sedih karena orang-orang tercinta sedang terbaring lemah. Banyak masalah, banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang dihadapi karena hal ini. Mungkin di antara kita tidak punya uang untuk membeli makanan. Beberapa hari yang lalu ada jemaat yang bercerita, kalau dulu makan sepuasnya, tapi karena masalah ini akhirnya harus berjaga-jaga. Paling tidak 1 kali sehari cukup untuk makan. Tidak bisa lagi 3 kali sehari. Saya tidak dapat berkata-kata. Sebagai seorang pendeta hanya saya bisa berkata, sabar. Sambil menanti semuanya terlewati. Tetap percaya, tetap setia kepada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, maka tugas kita bukan mempertanyakan kenapa, tetapi mempersiapkan hati kita untuk mempercayai
Dia. Setiap kita pasti pernah menangis, tetapi setiap kita juga pasti pernah tertawa. Kita juga pernah menjalani beratnya tekanan hidup, tetapi di antara kita juga pernah mengalami betapa kehidupan ini indah untuk dijalani. Tidak pernah kehidupan ini memberi kepastian kepada kita bahwa kita akan selalu tersenyum, kita akan selalu tertawa. Langit selalu biru dan segala apa yang kita dapatkan selalu kita dapatkan. Tetapi yang pasti belajar dari pengkhotbah 3 ayat yang pertama, yang kedua bagian A dan yang keempat yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Segala sesuatu ada waktunya. Jika dalam pergumulan menghadapi virus ini, di antara kita Tuhan izinkan harus meratap, merataplah. Jika di antara kita dalam menghadapi masalah ini harus menangis, menangislah. Tetapi ingat satu hal, semua pasti terlewati. Karena kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Entah kita hidup, entah kita mati, kita tidak pernah tahu. Tetapi tetaplah kita mempercayai Tuhan. Karena yang paling penting dan paling utama adalah kita ini milik Tuhan. Jadi hidup atau mati itu tidak penting. Yang penting adalah kita tetap menjadi milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan waktu ini, apapun pergumulan masalah yang kita hadapi, terkait corona atau tidak, berakhir dengan happy ending atau tidak, apapun itu, sekali lagi saya katakan semua akan terlewati. Tetaplah percaya dan tetaplah setia. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia memperhatikan kita. Jika Ia mengizinkan ujian ini kita hadapi, maka saya yakin Ia sedang membentuk, memproses kita. Iman percaya kita akan semakin teguh dan kuat di dalam Dia. Sekarang menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita mau tetap mempercayai Dia ataukah tidak? Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin.